Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rojo Aska Syakira dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sawiti. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu yang pertama, teks prosedur, teks eksplanasi, teks ceramah, dan teks cerita pendek. Yang pertama adalah teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah kegiatan yang tepat secara berurutan untuk menyelesaikan suatu aktivitas tertentu. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur, yaitu yang pertama, tujuan atau pernyataan umum, yang berisi tentang kalimat pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam satu teks. Kedua yaitu langkah-langkah atau petunjuk, yang berisikan tentang perincian petunjuk yang akan disarankan kepada pembaca terkait topik yang akan dijelaskan. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup, yang berisikan tentang harapan-harapan dan manfaat yang bisa diberikan kepada pembaca setelah membaca teks tersebut dengan baik dan berurutan. Selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif memiliki ciri-ciri berakhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya seperti pasti menjadi pastikan, beri menjadi berikan, jadi menjadi jadilah, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang terkait dengan topik yang akan dijelaskan. Yang ketiga adalah banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang keempat adalah banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Dan yang kelima adalah apabila teks prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, maka akan digunakan gambaran terperinci terkait tentang benda dan alat yang akan digunakan, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Ada 3 macam tema yang biasa ditemukan dalam teks prosedur, yaitu yang pertama adalah teks bertema kebiasaan hidup, misalnya kiat hidup sehat, kiat hidup produktif, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teks bertema aktivitas tertentu. Contohnya, yaitu cara memasak nasi goreng, cara beternak ayam, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah teks bertema penggunaan alat. Contohnya, cara mematikan komputer dengan benar, dan cara menggunakan setrika listrik. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama, menginventarisasikan macam-macam kegiatan yang pernah dan dapat dilakukan. Kedua, menentukan tema kegiatan. Ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Keempat, mensistemasikan kerangka dengan baik dan mudah dipahami pembaca. Kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Dan keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyunting teks prosedur, yaitu kebenaran isi, strukturnya, kaidah kalimat, atau penggunaan ejaan atau tanda baca. Kedua adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena bisa terjadi, baik itu fenomena peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang bisa menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang akan dibahas. Kedua, deretan penjelas tentang inti dari penjelasan yang akan dibahas. Dan yang ketiga, interpretasi yang berisi pandangan atau simpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, yaitu sains. Dan yang keempat, teksnya bersifat informatif dan tidak mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang akan dibahas. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi, yaitu yang pertama, menggunakan kata bermakna denotatif. Yang kedua, menggunakan kata istilah atau kata teknis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu atau temporal dan konjungsi kausal atau sebab akibat. Keempat, menggunakan kata keterangan waktu. Kelima, menggunakan kata ganti benda. Dan keenam, menggunakan kata kerja pasif. Selanjutnya, terdapat 2 pola pengembangan dalam teks eksplanasi, yaitu yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat dapat bertindak sebagai perincian pengembangannya. Namun, dapat juga terbalik. Yang kedua adalah pola pengembangan proses, yaitu
suatu urutan dari tindakan-tindakan yang dapat menghasilkan dan menciptakan sesuatu atau perurutan dari sebuah peristiwa. Selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi, yaitu yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena adalah mengidentifikasi sesuatu yang akan dijelaskan atau dipaparkan. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yaitu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang akan dipaparkan sebagai pertanyaan atas mengapa dan bagaimana. Rincian pertanyaan yang berpola bagaimana akan menghasilkan satu uraian yang bersifat kronologis, sedangkan pertanyaan mengapa akan menghasilkan uraian yang bersifat kausal. Yang ketiga adalah ulasan atau review yang berisi tentang komentar atau penilaian terhadap konsekuensi atas sesuatu yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga adalah teks ceramah. Teks ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Perbedaan pidato dan khotbah. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan-ajakan kepada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi tentang penyampaian, pengetahuan terkait keagamaan, praktik-praktik ibadah, dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Selanjutnya adalah ragam informasi yang terdapat pada teks ceramah. Yaitu yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Informasi berdasarkan fungsi adalah informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Informasi jenis ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan, kedua, informasi yang mengajari pembaca atau edukatif, dan yang ketiga, informasi yang hanya bersifat khayalan atau fiksional. Nanti informasi yang menambah pengetahuan yaitu seperti teks ceramah tentang pergantian kurikulum. Yang kedua, informasi edukatif atau mengajari pembaca, contohnya cara belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga, informasi berdasarkan fiksional atau hayalan seperti komik, karikatur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan khas, resensi, kolom, dan juga karya fiksi. Tiga adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu informasi daerah, informasi nasional, dan juga informasi mancanegara. Yang keempat adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi ini berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidangnya dibagi menjadi olahraga, pendidikan, sastra, budaya, musik, dan juga iptek. Yang kelima adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan. Informasi jenis ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembacanya. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Dan ketiga adalah informasi tentang cara atau kiat yang praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang terakhir adalah informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Selanjutnya adalah kalimat majmuk bertingkat. Kalimat majmuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki beberapa klausa atau lebih dari 1 klausa. Dan hubungan antar klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa menduduki induk kalimat dan unsur kalimat lainnya menduduki anak kalimat. Ada beberapa macam kalimat majmuk bertingkat. Yaitu yang pertama, kalimat majmuk hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai, maka, dan lain-lain. Kedua, kalimat majmuk hubungan cara, yang ditandai oleh kata penghubung dengan. Dan ketiga, kalimat majmuk hubungan sangkalan, yang ditandai oleh kata penghubung seakan-akan, seolah-olah, dan lain-lain. Keempat, kalimat majmuk hubungan kenyataan, yang ditandai oleh konjungsi padahal, sedangkan. Yang kelima, kalimat majmuk hasil, yang ditandai oleh konjungsi makanya. Yang keenam, kalimat majmuk hubungan penjelasan, yang ditandai oleh kata penghubung bahwa, yaitu. Dan yang terakhir adalah kalimat majmuk hubungan atributif, yang ditandai oleh konjungsi yang. Selanjutnya adalah struktur teks ceramah, yaitu yang pertama, pendahuluan atau tesis yang berisi tentang isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen yang berisi tentang pendapat-pendapat dan fakta. Dan yang ketiga adalah penutup atau penegasan kembali yang berisi simpulan dan rangkuman. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, yaitu yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau
peristilahan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Yang keempat adalah cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita yang menurut wujudnya berbentuk pendek. Ukuran panjang atau pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun cerita pendek dapat diperkirakan habis dibaca 10 menit sampai setengah jam. Cerita pendek juga terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Cerita pendek ini juga bisa diungkapkan sebagai cerita yang habis dibaca sekali duduk. Cerita pendek bertema sederhana, beralur sederhana, memiliki ruang lingkup yang terbatas, dan jumlah tokoh yang terbatas. Selanjutnya, terdapat 4 nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek, yaitu yang pertama, nilai-nilai agama yang berkaitan tentang perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Yang kedua, nilai-nilai budaya yang berkaitan tentang kebiasaan, pemikiran, ataupun hasil karya cipta manusia. Yang ketiga adalah nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan tata laku hubungan antar sesama manusia atau kemasyarakatan. Keempat adalah nilai-nilai moral yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun cerita pendek, yaitu yang pertama, tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema menyangkut berbagai persoalan, yaitu kemanusiaan, kecemburuan, kasih sayang, kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah amanat. Amanat adalah ajaran atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penulis. Umumnya pada cerita pendek, amanat bersifat tersirat. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh dalam suatu cerita. Penggambaran tokoh terdiri dari 6 cara, yaitu yang pertama, teknik analitik langsung. Yang kedua, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Yang ketiga, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Yang keempat, penggambaran tata kebahasaan tokoh. Yang kelima, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dan yang terakhir adalah penggambaran oleh tokoh lain. Yang keempat adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan-hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Yang kelima adalah latar atau setting. Latar atau setting dapat meliputi waktu, tempat, dan juga budaya yang digunakan dalam satu cerita. Latar atau setting berfungsi untuk memperkuat dan mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Penggunaan bahasa untuk menciptakan suatu nada dan suasana persuasif serta merumuskan dialog agar mampu memperlihatkan interaksi atau hubungan sesama tokoh. Selanjutnya adalah struktur cerita pendek, yaitu yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition orientation. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan tokoh, menata adegan, dan juga hubungan-hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa-peristiwa awal yang dapat mengakibatkan atau menyebabkan timbulnya masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi tokohnya. Yang ketiga adalah menuju adanya konflik atau raising action. Pada bagian ini, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan dalam berbagai situasi yang dapat menyebabkan bertambahnya kesukaran bagi tokoh. Yang keempat adalah puncak konflik atau turning point. Pada bagian ini disebut juga dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukan pula perubahan nasib beberapa tokohnya. Dan yang terakhir adalah penyelesaian atau ending atau coda. Sebagai akhir cerita, penyelesaian atau ending, penjelasan mengenai sikap atau nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa konflik. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan cerita pendek, yaitu yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Kedua, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan kalimat tidak langsung sebagai tuturan tokoh oleh pengarang. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang sedang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja
yang menggambarkan peristiwa sedang terjadi. Yang keenam, banyak menggunakan dialog. Dan yang ketujuh, banyak menggunakan kata-kata sifat untuk menyatakan tokoh, waktu, dan suasana. Demikianlah topik yang saya bahas pada kesempatan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.